di slide 10 saja, ya di atasnya. Tapi tidak pernah ada upaya yang cukup serius mungkin ya dari pemerintah, kecuali memang dengan Undang-Undang Undang-Undang nomor 23 nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di sana kan diatur mekanisme klarifikasi. Jadi yang dilakukan pemerintah pusat adalah klarifikasi. Jadi dari 154 kebijakan yang kita sampaikan, biasanya yang akan jadi aturan utamanya itu perempuan. Itu karena di situ simbol moralitas satu masyarakat ada di perempuannya. Kalau perempuannya pakai parfum, pakai apa itu artinya masyarakatnya nggak bermoral atau mau dibiarin seperti itu, gitu kan? Nah, jadi memang ini tantangan ya. Tantangan kadang-kadang satu daerah bahkan perempuan. Jadi memang butuh alat khusus untuk bisa menolong. Oh, ini diskriminasi tidak untuk perempuan. Karena bisa saja dia dipandang dia cukup maju, tapi ternyata kalau dilihat dari pemenuhan hak asasi perempuan, kita gunakan sidau untuk mengukurnya, maka dia akan kelihatan diskriminatif. Nah, jadi itu kenapa kami sebutkan diskriminatif? Apa yang dimaksud dengan kebijakan diskriminatif? Nah, kalau kita mengacu kepada 3 rumusan diskriminasi yang ada di dalam instrumen HAM yang sudah diratifikasi di Undang-Undang HAM, ICCPR, kemudian membatasi, mengurangi, menghilangkan pemenuhan hak konstitusi. Jadi hak-hak yang sudah dijamin oleh konstitusi di dalam peraturan daerah ini dia dikurangi pemenuhannya, dibatasi. Nah, biasa itu soal belumnya, ya. Naik lagi bisa, lagi. Nah, ini latar belakang lainnya penerapan kebijakan konstitusional. Karena memang seperti tadi kita melihat kebijakan yang diskriminatif itu terus meningkat. Walaupun ada kebijakan yang kondusif, artinya pemerintah daerah punya kemampuan untuk menghasilkan kebijakan yang kondusif. Tapi kenapa kebijakan diskriminatif ini meningkat? Kebijakan diskriminatif itu memberi dampak buruk bagi kehidupan perempuan. Karena sebagian besar memang sasaran pemberlakuannya itu ada yang persoalan yang kita hadapi dengan kebijakan diskriminatif ini, dia pengujiannya itu kan lewat Mahkamah Agung ya, tidak lewat Mahkamah Konstitusi, dan sudah pernah dilakukan beberapa judicial review untuk peraturan daerah, tidak pada materi dan muat. Kalau sekarang kan dia di dalam undang-undang nomor ada di daerah yang dianggap seseorang yang kemudian perempuan. Akses partisipasi kontrol maka itu satu tools juga untuk menyusun satu kebijakan. Tapi kedua tools ini bahkan juga Kementerian Dalam Negeri juga sudah punya suncang penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan untuk membuat susun dan rancang. Nah, jadi tapi ketiga tools ini itu belum terlalu maksimal digunakan untuk mencegah kebijakan yang diskriminatif. Mungkin seperti tadi ketika bicara terutama diskriminatif terhadap perempuan, karena dia kan pakai instrumen yang lain, gitu, nggak bisa pakai ICCPR atau apa ya. Jadi konstitusi pun harus digunakan, kita harus pakai sidau lagi untuk bisa menemukan diskriminasi di dalam. Rumusannya udah ke aksinya seperti itu. Jadi setiap materi muatannya, mungkin kalau kita bicara perda materi muatannya itu dibela daerah. Mbak Nana itu adalah satu cara yang ada tools atau metode untuk melakukan review. Sebenarnya ada satu kajian di Komnas khusus itu, tapi memang yang dilihat hanya salah satu sektor hukum. Saya mungkin berangkat dulu dari potret HAM di negara kita dengan merujuk pada salah satu aja ya, acuan saya tentunya apa yang ada di Komnas, tapi memang tidak representing kondisi nasional, tapi salah satu rujukan karena tidak semua korban, tidak semua peristiwa dilaporkan ke Komnas, diajukan ke Komnas. Itu mencakup lebih banyak memang hak untuk mempunyai milik, jadi soal tanah, hak kepemilikan atas tanah, terus tidak dipenuhi syarat-syarat ketenaga kerjaan, jadi
Tapi yang tertinggi soal tanah. Yang kedua tadi soal hak memperoleh keadilan. Di sini tercakup soal kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian, militer, PNS. Kemudian termasuk juga kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan dan di peradilan.